Om, iya kita punya Yesus yang ajaib saudara ya. Dia bisa nolong saudara, pasti bisa menolong saya. Saudara tahun 2003, 2004 dan 2005 ya. Hampir 3 tahun saya sering dikirimi orang dikasih gratis organ. Ya kalau saudara mau boleh. Tapi organnya ini bukan alat musik saudara. Ini singkatan orang gendeng ya. Jadi di rumah saya nerima tapi tidak banyak. Dari situ saya baru tahu saya punya Yesus Bapak kita, Dia Allah pencipta. Jadi memang Dia yang menciptakan organ-organ tubuh kita ini ya. Cuma diselentek dikit ini kata orang Jawa ya. Dimenggok dikit aja orang bisa gendeng ya. Jadi tiap pagi saya doakan, saya terapi. Doanya tetap sama. Tuhan Yesus sembuhkan orang ini dalam nama Yesus, amin. Gitu tae. Baca no firman ya tetap. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ayo percaya Yesus ya. Nanti kalau dia terus nangis. Ingat istrinya ya, ingat anaknya, ingat papa mamanya. Nah, itu sembuh wis. Gampang wis titenane ya. Jadi firman Tuhan ini bisa mengubah kehidupan seseorang. Tapi kalau sudah diomongi, percaya Yesus ya, nanti pasti sembuh. Terus ngomong gini ya. Gitu ya. Nah ini nemen ini saudara ya. Nah itu loh saya lihat sendiri. Orang yang demikian bisa ditolong, disembuhkan Tuhan. Nah firman Tuhan yang saya sampaikan ini otomatis lebih gampang. Kita pasti akan lebih ditolong Tuhan. Mari kita akan baca ayat yang paling disukai jemaat. Ayat apa? Ayat terakhir ya. Lukas 15 ayat 11 sampai 24 agak banyak. Baru lompat ayat 31. Ya mari kita akan lihat, saya yang baca saudara ya. Ini perumpamaan Yesus. Karena sebelumnya Yesus juga ngasih perumpamaan tentang yang hilang. Yang pertama domba yang hilang. Yang kedua dirham yang hilang. Nah ini ketiga anak yang hilang. Saya baca Yesus berkata lagi ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu yang kecil kepada ayahnya, Bapak berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak yang muda yang bungsu ini menjual seluruh bagiannya. Lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana dengan uang yang dia dapat tadi memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semua, timbullah bencana kelaparan di negeri itu. Dan ia pun mulai melarat. Ayat 15, lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Saudara di Israel, orang yang kerja menjaga babi ini pekerjaan yang paling hina. Ya katanya ayat 16, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Perhatikan, ia menyadari keadaannya. Terus dia mulai ngomong, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Ayat 18, aku akan bangkit. Jadi setelah dia sadar, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapak. Ayat 20, maka bangkitlah anak ini dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, bapaknya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya. Oleh belas kasihan, ayahnya ini, bapaknya ini berlari mendapatkan dia.
lalu merangkul dan mencium dia. Ayat 21. Kata anak itu kepada papanya ini, Papa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Tetapi papanya tidak menghiraukan omongannya anak ini. Justru dia berkata kepada hamba-hambanya, lekas, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu, tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Ayat 24. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersuka cita. Ayat terakhir 31. Ya, ini waktu yang sulung protes sama papanya. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Saudara baca kalimat terakhir. 2, 3. Duh, kok sepulang kabeh? Ayo sing banter. 2, 3. Iya. Kisah ini sering kita dengar. Ya, kalau di sekolah minggu, saya sudah hampir 40 tahun ngajar sekolah minggu ya. Nanti Sabtu depan ini, besok lusa saya ngajar di sekolah minggu saya. Ya, jadi tiap bulan 2 kali saya mesti ngajar di gereja saya Betani Malang. Tapi sekolah minggu ya. Dulu cuma ada 3 kali ibadah, puji Tuhan sekarang sudah 12 kali. Ya, mulai banyak anak-anak sekolah minggu yang datang. Karena anaknya datang, papa mamanya melok datang, saudara ya. Jadi melok mancing bandang, saudara. Ya, nah ini favorit di sekolah minggu. Dulu teman saya gitu, guru sekolah minggu. Lupa jadwalnya. Duh, jadwalku ya khotbah. Kurang setengah jam. Gampang wis, domba yang hilang. Ya, 2 minggu lagi, lupa lagi. Jadwalku, dirham yang hilang. 2 minggu lagi, ya ini, anak yang hilang. Terus muridnya tanya, loh om, kok ceritanya hilang terus, kapan ketemunya katanya. Baru sadar ya, oh iya ya kok ceritanya hilang kabeh. Nah malam ini, saudara-saudara kita belajar dari kisah ini. Mungkin hari ini, saudara dan saya ada di pelayanan. Saudara dan saya ada di gereja ini ibadah. Tapi sebenarnya di mata Tuhan kita anak yang hilang. Saudara-saudara mari kita akan lihat. Ciri-ciri disebut anak yang hilang. Ya, saya sebelum memberikan ciri-ciri ini, saya senang sekali ya. Benar dulu omongannya Pak Aswin. Wis kono ojo nginjil terus. Dadi gembala ngono lho. Ya, saya sekarang menikmati saudara ya. Ketemu jemaat saya 17 tahun ninggalkan Tuhan. Ada yang 14 tahun. Wah, waktu kembali. Aduh Pak Sam, saya ini seperti anak yang hilang. Saya ini anak yang hilang gitu ya. Nah saudara-saudara, hari ini mari kita akan lihat. Yang pertama, coba nanti saudara cek. Ya, disebut anak yang hilang. Yang pertama, karena dia meninggalkan Bapak. Jadi putus hubungan dengan Bapak. Nah saudara-saudara, ada hamba Tuhan pun anak Tuhan. Melayani. Masih beribadah. Tapi sebenarnya sudah tidak punya hubungan sama Tuhan. Putus hubungannya. Ya jadi ada yang bilang ini anak Tuhan. Yang tadinya setia sama Tuhan. Begitu diberkati. Sibuk lupa sama Tuhan. Sibuk bukan tidak beribadah. Enggak. Yang tadinya bisa doa. Tidak bisa doa lagi. Dulu bisa doa sampai 1 jam. Sekarang baru 5 menit. Sudah mulai angop. Karena capek. Jadi hubungannya dengan Tuhan sudah berkurang. Dulu jangkep nek ngomong. Haleluya cepat. Sekarang enggak. Hal. Hilang wis. Ya saudara nanti koreksi. Jangan-jangan ini kita juga hari ini. Karena ini seringkali terjadi dalam hidup kita. Bukan berarti dia putus ninggalkan terus tidak beribadah dan lain-lain. Tidak. Masih ada ibadah kadang. Tapi sudah putus hubungannya sama Tuhan.
Tapi ada juga yang memang karena kepahitan. Karena sakit hati sama pendeta. Sakit hati sama diaken, sama teman pelayanan. Kecewa sama gereja, bisa ninggalkan Tuhan. Putus, tidak mau lagi ibadah. Tidak mau lagi baca firman, tidak mau lagi berdoa. Ini cirinya yang pertama. Jadi sudah tidak rasa hadirat Tuhan lagi. Mungkin ada saudara dulu begitu nyanyi ya. Nyanyi toh ini sudah nangis ya. Tuhan selalu ampuni. Oh Yesus ampuni saya. Ya dulu. Sekarang nyanyi. Sampai pengen dilihat koncone bisa nangis. Bawa remason dipasang dek moto ya. Yuk gak nangis-nangis. Saudara-saudara sudah kehilangan. Kehilangan dengan Bapak kedekatannya. Nah ini anak yang hilang. Cirinya satu. Tadi saudara lihat dia setelah dapat hartanya dia tinggalkan bapaknya. Pergi. Dia berfoya-foya hidup dengan dunia ini. Nah ciri yang kedua. Disebut anak yang hilang bukan hanya meninggalkan bapak. Tapi dia akan menjadi hamba. Mungkin saudara bilang, loh saya banyak hartanya. Saya bukan hamba. Hamba apa? Hamba dosa. Saya mau katakan orang yang sudah meninggalkan bapak. Yang lepas dari tangan Yesus. Pasti jadi hamba dosa. Sudah tidak ada lagi yang ditakuti. Ini juga dia jadi hamba. Saudara jadi penjaga babi di kandang babi. Itu pekerjaan paling hina. Jadi ada saatnya nanti saudara mungkin secara jasmani diberkati. Tapi di mata Tuhan kita ini sebenarnya miskin rohani. Kehilangan yang namanya sukacita. Kehilangan yang namanya damai sejahtera. Kehilangan yang namanya kebahagiaan. Ini anak kehilangan semuanya. Dia jadi hamba. Saudara-saudara hari ini mungkin juga ada saudara yang kehilangan kebahagiaan. Ada yang kehilangan sukacita. Harta banyak. Kenapa? Saudara jadi hamba dosa. Sudah ninggalkan Tuhan. Tidak ada lagi yang memberikan sinyal. Katanya John Sung. Ini penginjil dari Tiongkok yang biasa disebut obor Asia. Karena dia jadi penginjil di Asia ini. Jadi Roh Kudus ini katanya firman Tuhan juga seperti alarm. Jadi kalau kita melakukan yang tidak benar, bunyi. Kring, jangan. Tapi orang yang sudah ninggalkan Bapak, tidak ada lagi alarmnya. Hajar semua. Dosa, bojok, selingkuh, nipu sana, nipu sini. Hajar terus. Kenapa? Sudah ninggalkan Bapak. Saudara-saudara mungkin malam ini, saudara dan saya punya kasus seperti anak yang hilang. Mari kita mulai. Saya malam ini karena ibadah doa, saya ingin nanti. Mungkin khotbah saya tidak terlalu panjang tapi kita doanya agak lama dikit. Untuk apa? Saya ingin mengembalikan kembali hubungan saudara dan saya dengan Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita merasa karena terlalu sibuk tekanan hidup. Saudara sudah putus hubungan sama Tuhan. Sudah jauh dari Tuhan. Yang pertama saudara coba nanti lihat apa yang dilakukan oleh anak ini. Saya sebelum saudara melakukan itu, saya cuma ingin hari ini. Saudara dan saya harus kembali bersekutu dengan Bapa. Harus pulih kembali. Coba saudara tadi lihat ciri-ciri orang yang dekat dengan Bapa. Coba orang yang dekat sama Bapa pasti bersuka cita. Apa yang tidak dikasih yang terbaik sama Bapa untuk kita? Diberikan. Anak ini loh kembali. Bau semua. Gak mandi. Loh bapaknya ini loh. Mau ngerangkul, mau nyium. Suruh pakai pakaian baru. Yang terbaik lagi jubahnya. Semuanya yang terbaik. Sudah gitu dipestai lagi. Ya, ada sukacita. Ada pesta luar biasa. Yang terakhir, yang kedua. Kalau saudara kembali kepada Tuhan. Tadi sudah dikatakan semua milik Bapak. Milik saudara dan saya. Kita lagi bukan lagi hamba. Tapi kita hari ini adalah warga kerajaan sorga. Karena kita pemiliknya. Jadi saudara hari ini mari kita akan kembali. Nah bagaimana caranya? Nah ini yang ingin kita bahas bareng ya. Jadi saudara hari ini kalau saudara ada yang selingkuh mandeko. Ya.
Sing bujuk-bujuk berhenti. Sing utang ngemplang bayar. Loh iya, kenapa? Karena ini saudara sudah diperbudak jadi hamba dosa. Tapi hari ini harus kembali kepada Bapa. Ya nanti Tuhan akan bilang, wah anakku yang hilang telah kembali. Ya, betapa bersuka citanya. Nah malam ini yang pertama mari kita lihat. Ya yang pertama tadi firman Tuhan bilang apa? Ini anak sadar. Ini penting saudara. Jadi yang pertama ini saya tulis tangan ya. Apa dulu? Sadar. Biasa disebut menyesal. Jadi aduh Tuhan saya sudah berdosa. Hari ini 3 orang WA saya tadi. Pak Sam, saya sudah terlalu jauh berdosa. Apakah Yesus masih mengampuni saya? Oh saya jawab langsung. Pasti diampuni. Asal kembali loh ya. Tapi yang penting ini sadar dulu. Banyak anak Tuhan tidak sadar. Dia sudah jauh dari bapaknya tidak sadar. Saudara harus sadar dulu. Nah setelah sadar, lihat tadi. Berikutnya apa yang dilakukan oleh anak ini. Dia bangkit. Dia pergi kepada bapaknya. Nah saya tulis yang kedua. Apa? Bertobat. Nah ini ya. Jadi kalau saudara sadar aja itu menyesal. Kalau saudara bertindak kembali kepada Bapak itu bertobat. Yudas Iskariot dia cuma sadar menyesal. Aduh aku kok jual Yesus ya. Oh Tuhanku tak jual. Nyesel tok. Bunuh diri. Kenapa? Tidak mau bertobat. Petrus menyangkal Tuhan. Tuhannya disangkal. Apa tidak sakit hatinya Tuhan? Oh sakit. Tapi dia apa? Bertobat. Dia cari, dia ketemu Yesus. Dan Yesus ketemu sendiri juga. Di Kisah Rasul ditulis. Petrus dipakai Tuhan dengan luar biasa. Jadi saudara tidak cukup sadar. Banyak anak Tuhan cuma sadar. Oh nyesel aku. Wis mandek. Tapi tidak ada tindakan. Cuma nyesal saja. Tidak bisa. Jadi malam ini saya cuma ingin mengingatkan saudara. Kalau saudara hari ini sadar, kembali. Kalau saudara hari ini sadar, kembalilah. Ya saya lihat di gereja saya juga ada hamba-hamba Tuhan. Ya kita sudah bina. Begitu naik karirnya sedikit loh naik. Sudah hebat dipakai Tuhan. Sombong. Ya dikasih nasihat aja. Loh kamu naik pelayanan jangan gini. Apa? Kalau tidak perlu tidak usah wes. Tidak usah pakai aku. Berhenti. Loh coba saudara. Begitu atasannya bilang ya wes. Dan gitu kamu udah tunduk otoritas. Wes keluar roh. Nyesel sekarang. Datang sama saya. Pak Sam. Ampuni ya Tuhan ya. Ya sudah. Saudara ya. Lauk saya ini penggembalaan ada 2. Penggembalaan itu loh. Satu seperti domba yang hilang. Dicari. Ada yang dicari dombanya habis gembala. Tapi yang kedua. Anak yang hilang. Tidak usah dicari. Ditunggu. Cik ini balik dewek. Ada. Ya saudara tinggal yang mana. Kita dapat hikmat dari Tuhan. Nah ini balik ya wes. Ya ini anak saya Yoel datang. Boleh tanya, sering diskusi, lupa ini gini, ya wes gini, no. Supaya apa? Kembali lagi. Yang penting itu sadar dulu. Banyak anak Tuhan tidak sadar. Kalau dia sudah ninggalkan Bapak. Tidak sadar. Kalau hadirat Tuhan sudah tidak ada. Tidak sadar kalau hubungannya sama Tuhan sudah putus. Dia merasanya masih ada, padahal sudah hilang. Nah saudara harus sadar. Kemudian apa? Bertobat, bertindak. Kembali kepada Tuhan. Gimana caranya? Saudara datang lagi sama Tuhan. Saudara mulai lagi berdoa. Mulai lagi baca firman. Dipulihkan kembali. Dipulihkan kembali. Saya percaya. Malam ini saya punya Yesus. Saudara punya Yesus. Dia Bapak yang mengasihi kita. 24 jam dia tunggu. Saudara-saudara malam hari ini juga.
Mungkin ada saudara yang terpuruk. Mungkin secara jasmani, oh saya punya uang banyak. Saya ada kekurangan materi, tapi saudara kehilangan berkat rohani. Saya seringkali gelisah. Saya seringkali ketakutan. Saya seringkali bingung. Habis, kehilangan berkat rohani. Ya malam ini, Yesus akan pulihkan saudara. Katanya Yesus nanti kalau kembali semua miliknya Bapa, milik saudara dan saya. Jadi berkat jasmani, berkat rohani, semua menjadi bagian saudara dan saya. Saya percaya malam hari ini saudara dan saya orang-orang yang kembali punya hubungan yang istimewa dengan Tuhan. Ya jadi hari ini ayo kita kembali. Coba saudara ingat-ingat di mana saudara dan saya hari ini posisinya. Kalau memang saudara jauh dari Tuhan, malam ini Yesus bisa pulihkan kembali. Saya percaya. Saudara-saudara, kalau saudara duduk di kaki Tuhan, saudara punya hubungan dengan Tuhan. Ada banyak firman Tuhan tulis. Rahasia-rahasia Allah yang akan disampaikan kepada kita. Saya di rumah dulu punya pegawai. Pegawai saya nyolong. Loh saya doa loh. Tuhan tunjuk no. Ini loh pegawai lu nyolong. Mosok sih? Oh udah jujur ya. Ah tenanan dah. Ya begitu saya lihat pegawai saya ya. Tuh iya ya. Kok jalannya lain ya. Jalannya lain gini. Tak panggil sini. Kamu apa? Oh jalannya sakit tapi dia dokter. Ampun Pak Sam, ampun aku nyolong. Loh, nyolong apa? Loh kain ini loh. Dibebet gini, kayak sewek terus dipakai celana gini. Makanya melakukan ini sudah. Terus mulai saya gini, iya ya. Tuhan ini ajaib ya. Mari gitu pegawai saya di rumah. Mau kawin kurang seminggu. Loh pacaran mbek satpam. Saya ini doa ya. Tuhan cuma gini, itu loh pegawaimu omongi. Iso gak dadi lo kawin. Itu pacaran mbek satpam. Saya bilang istri saya, loh mah aku doa kok. Tuhan ngomong ya, rasanya enak. Iku pegawai ini dewe iki kate kawin lho. Pacaran mbek satpam. Ngawur nek ngomong. Gare wurung kok. Lho takono. Nek kon gak nakoki aku sing nakoki. Saya lo cuma tanya, "Lho kamu mau kawin ya?" "Iya, Pak, seminggu lagi." "Lho, kamu ndak sakno bojomu ta nek kamu pacaran mbek satpam itu?" "Kok tahu, Pak Sam? Ampun, ampun." Loh. Oh, saya mulai ngerti. Saudara, ini baru halal di dunia. Saya percaya, saya hamba Tuhan pun Allah akan banyak memberikan saya hal-hal yang luar biasa. Kalau apa? Dekat hubungannya dengan Tuhan. Sama Bapak, karena apa? Semua milik Bapak, milik kita anaknya. Malam ini pun saya percaya, nanti saudara dekat dengan Tuhan. Saudara berbisnis, Allah akan banyak memberikan hikmat sama kita. Saudara dan saya berumah tangga, ada banyak yang Tuhan berikan kepada kita. Makanya malam ini kembali. Kalau saudara merasa sudah meninggalkan Bapak, malam inilah saya rindu lewat doa malam ini saudara dan saya dipulihkan oleh Tuhan. Makanya saya tidak khotbah lama, saya cuma ingin malam ini. Ya sebentar kita akan nyanyikan sebuah lagu dan kita akan masuk untuk kembali rasakan hadirat Tuhan. Saya percaya mulai tadi hadirat Tuhan sudah kuat ada di sini. Roh Kudus sudah ada di sini. Dia akan melawat hati saudara dan saya. Mari saudara kita tunduk kepala. Ya saya undang WL Singer pemain musik. Saya cuma rindu saudara dan saya malam ini. Ya ada waktu yang agak panjang sedikit. Kita untuk berdoa. Merasakan hadirat Tuhan. Dan malam inilah Roh Kudus ada di sini ingin menolong saudara dan saya. Mari kita nyanyikan lagu Ku Tak Membawa Apapun Juga. Saya percaya malam hari ini saudara jangan keraskan hati. Kalau saudara memang seperti anak yang hilang. Oh Tuhan, saya ingin kembali. Bukan cuma saudara sadar, bertindaklah. Malam inilah saudara bertindak, ambil tindakan untuk buka suara mulut hati saudara, menyembah Dia. Nanti di hari-hari mendatang, saudara bisa datang kepada Tuhan di rumah, beribadah di tempat ini. Mari kita nyanyikan lagu ini. Haleluya. Saya rindu saudara kalau hafal lagu ini. Mari pecah.